Apa yang terlintas di kepala kalian nih kalau dengar kata Rusia, rudal, nuklir, atau Vladimir Putin? Gak ada yang salah, apalagi Putin. Cuma si Libra satu ini nih yang keras kepalanya bikin pusing si Gemini Trump. Tapi kali ini kita bukan bahas zodiak Om Putin, melainkan kekuatan negaranya. Tahu nggak sih kenapa Rusia bisa sekuat ini? Karena militernya. Nggak salah juga sih. Tapi ternyata bukan itu poin utamanya ya. Penasaran? Kita bahas satu-satu. Kuatnya ekonomi negara Rusia berawal dari penemuan gas alam di daratan Moskwa. Penemuan gas alam di wilayah ini dimulai pada pertengahan abad ke-19. Gas alam ditemukan di kawasan Baku, Azerbaijan, yang saat itu masih menjadi bagian dari Kekaisaran Rusia. Awalnya gas alam ini dipakai untuk keperluan seperlunya, yaitu sebagai sumber daya penerangan dan memasak. Seiring berjalannya waktu, produksi gas alam ini pun turut mengalami peningkatan yang signifikan. Saat itu Rusia masih dikenal dengan nama Uni Soviet. Tahun 1924, dibangun pipa gas alam pertama yang menghubungkan wilayah Baku dengan kota Tbilisi, Georgia. Ladang-ladang gas besar pun berkembang di wilayah Siberia dan daerah-daerah lainnya. Industri gas alam pun mengalami perubahan besar setelah runtuhnya Uni Soviet pada awal 1990-an. Ekonomi Rusia membuka pintu bagi partisipasi perusahaan asing dalam pengembangan ladang-ladang gas alam. Rusia mulai menjadi eksportir gas alam yang signifikan, sehingga industri ini semakin meluas ke mancanegara. Abad demi abad berlalu, penemuan ladang gas baru terus berlanjut. Hingga akhirnya ekstraksi gas alam di Rusia terus berkembang dan menobatkan Rusia sebagai salah satu produsen gas alam terbesar di dunia. Si Libra, Vladimir Putin telah berkuasa sejak tahun 2000 menjadi orang nomor 1 di Rusia. Jabatan itu lebih lama daripada pemimpin Kremlin manapun dan sekarang ia memasuki masa jabatan kelimanya sebagai pemimpin. Pada kepemimpinan pertama, Putin memulai proses pemulihan ekonomi selama tahun 2000 sampai 2003. Dimulai dari sinilah, tantangan domestik pertama datang. Mulai dari tenggelamnya kapal selam nuklir Kursk dan pemberontakan Chechen yang menyandera 1.000 orang. Tahun-tahun pertama kepresidenan Putin diwarnai dengan darah dan penuh gejolak, namun ekonominya berjalan baik lantaran didukung oleh harga minyak yang tinggi. Sebuah langkah awal yang baik bagi Putin untuk memegang kendali di tanah Rusia. Pada tahun 2004, Putin memfokuskan tekanan pada oligarki atau sistem pemerintahan yang dikendalikan oleh golongan elit. Berbagai kerjasama internasional minyak dan gas alam diteken pada masa pemerintahan kedua, menjadikan Rusia memiliki sokongan pendapatan dari luar negeri. Kecerdikan Rusia mengelola industri minyak dan gas alamnya membuat Putin dan Kremlin mampu melebarkan sayap, membangun kekuatan militer yang kokoh, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga produksi peralatan tempurnya. Rudal, drone, hingga senjata nuklir dikembangkan dengan sempurna hingga disegani negara luar, bahkan Amerika Serikat. Sejumlah negara seperti Iran dan Pakistan pun tertarik untuk menjadi mitra dagang militer tersebut. Apalagi yang baru-baru ini lagi mesra-mesranya nih bersama Rusia,
yakni Korea Utara. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menunjukkan kepada dunia bahwa ia siap menggunakan kekuatan militer untuk melemahkan pemimpin pro-barat di negara-negara bekas Soviet. Tak berhenti sampai situ, kekuatan ekonomi dan pengelolaan migas membuat Rusia pun melebarkan sayap di dunia pendidikan pengembangan energi nuklir. Kampus pemerintahan Rusia bahkan membuka beasiswa untuk berbagi ilmu pengembangan energi nuklir dengan negara sahabat. Salah satunya ya kita, Indonesia. Terbaru nih, bahkan Presiden Prabowo Subianto dikabarkan menjalin kerjasama pengembangan energi nuklir dengan Putin. Beberapa mahasiswa asal Indonesia pun mendapatkan beasiswa untuk mendalami pengembangan energi nuklir di sana. Sebenarnya, Rusia secara resmi bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia setelah 18 tahun berunding. Tapi sayangnya Uni Eropa dan AS mengumumkan sanksi baru terhadap Rusia. Laporan IMF yang menyebut pertumbuhan ekonomi Rusia melambat hingga mencapai 0 pun menambah geger pemerintahan Rusia. Akibatnya, rubel Rusia mulai turun tajam terhadap dolar AS. Namun Putin berusaha mengubah Rusia menjadi negara terpusat, sehingga segala kebijakan bergantung pada strategi Putin. Kekayaan energi yang dimiliki Rusia menjadi soft power bagi beruang merah untuk melawan sanksi yang diberikan negara-negara anggota NATO. Bahkan nih, invasi Rusia ke Ukraina jadi ajang untuk menguji hubungan politik internasional sejumlah negara yang berbasis pada mata rantai perdagangan komoditas minyak dan gas alam. Adanya embargo ekonomi dari sekutu AS inilah yang menyebabkan fenomena kenaikan harga minyak dunia. Kok bisa ya? Rusia sendiri menjadi salah satu negara produsen energi fosil terbesar di dunia. Putin dan kawan-kawannya bisa menggunakan soft power energinya untuk melawan balik sanksi ekonomi. Memangnya hubungannya apa sih? Gini, negara-negara NATO di kawasan Eropa yang setuju sama sanksi ekonomi itu kemungkinan besar akan merasakan kelangkaan energi di negaranya. Karena pada dasarnya Rusia menempatkan energi sebagai salah satu kekuatan geopolitiknya. Dari sinilah negara-negara di Eropa nggak berani berkutik di hadapan Rusia. Kekayaan alam energi mereka dapat membantu Rusia menjalin kerjasama dengan negara manapun untuk berbagai kepentingan. Ekonomi Rusia bisa dibilang kokoh di tengah gonjang-ganjing tekanan global dan berbagai sanksi ekonomi dari negara lawan. Menurut laporan dari Center of Analysis and Strategies in Europe, keruntuhan ekonomi Rusia pun tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Rupa-rupanya, ada 3 alasan utama yang menjaga stabilitas ekonomi Rusia. Pertama, permintaan domestik yang kuat jadi kuncinya. Dimulai dari invasi Rusia ke Ukraina, konsumsi lokal menggantikan ekspor sebagai penggerak utama ekonomi. Bagaimana tidak, sektor konstruksi mencatat konsumsi baja dalam negeri meningkat 9% dari tahun 2022, yakni mencapai 30 juta ton pada 2023. Peningkatan pendapatan anggaran federal didapat dari sumber dalam negeri itu sendiri, melampaui minyak dan gas. Kedua, belanja perang yang berkelanjutan jadi faktor lainnya. Belanja pertahanan yang angkanya mencapai 40% dari anggaran federal membuat pemerintah Rusia masih punya ruang yang besar untuk pembiayaan. Ruang itu kemudian diwujudkan dalam bentuk pinjaman domestik dan reformasi pajak progresif
yang kabarnya diterapkan tahun 2025. Nah, alasan terakhir nih, inflasi dan masalah ketenagakerjaan tidak menjadi ancaman yang serius. Di Rusia, kenaikan inflasi lebih dari 7% dianggap sebagai kenormalan baru. Di sisi lain, kebijakan migrasi dan penyesuaian di sektor pendidikan katanya akan mengurangi tekanan ketenagakerjaan. Strategi-strategi domestik yang solid inilah yang membuat ekonomi Rusia terus bertahan. Jadi, keruntuhan ekonomi jangka pendek kayaknya nggak akan jadi kenyataan. Tahun demi tahun berlalu, kini Rusia tidak lagi bergantung pada sektor energi untuk menopang kekuatannya. Pada 2025 ini, Presiden Rusia Vladimir Putin sendiri menyatakan pertumbuhan ekonomi Rusia lebih banyak ditopang oleh sektor non-migas. Ia membeberkan fakta bahwa pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB Rusia mencapai 4% per tahun yang didominasi oleh sektor non-migas. Представление о российской экономике как исключительно сырьевой, зависимой от экспорта углеводородов, явно устарели. Они уходят в прошлое, реальность говорит о другом. Россия уже занимает 4-е место в мире по объему валового внутреннего продукта. В Европе 1-е. Вклад сырьевой составляющей в экономическую динамику нашей страны уже не является определяющим. Более того, он в текущем моменте оказался даже отрицательным. При этом общий рост ВВП был завязан далеко не только на оборонно-промышленный комплекс, как некоторые считают. Да, конечно, оборонно-промышленный комплекс сыграл свою роль в этом плане. Но все-таки мы должны внимательно смотреть за структурой этого роста. За 2 года со знаком плюс отличились сельское хозяйство, промышленность в целом, строительный комплекс, логистика, сфера услуг, финансов и IT-индустрия. Dengan kata lain, peran energi yang berupa produk mentah dalam dinamika perekonomian Rusia sudah tidak menjadi yang terdepan. Dalam kacamata Putin, jutaan pengusaha lokal juga turut memperkuat struktur ekonomi Rusia. Sektor-sektor tersebut akhirnya membentuk fondasi yang solid dan beragam. Wow, ternyata selain menambah devisa negara, sumber daya energi bisa jadi soft power demi kepentingan politik global suatu bangsa ya. Tapi jangan salah, pasti ada campur tangan orang-orang kayak Om Putin. Bisa memanfaatkan sumber daya sebagai peluang di tengah gejolak dan tantangan dunia. Jadi gitu. Oh, begitu. Gimana? Kalau ada fakta lain yang menarik, boleh tulis di kolom komentar ya. Saya Vina Muti izin pamit, sampai jumpa di Oh Begitu selanjutnya.